Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 RC. Di sini kami ingin mempresentasikan progres tugas besar kami yang berjudul pembuatan lotion dari buah alpukat. Anggota kelompok kami yaitu Anastasia, Ciara, Helen, Robi, dan Yarni. Kita masuk ke bab 4, yaitu aspek legal yuridis. Industri lotion berdiri sebagai persero terbatas atau PT yang merupakan suatu persekutuan modal yang telah diberi status pada badan hukum oleh undang-undang. Persero terbatas atau PT memiliki beberapa ciri khas seperti aspek hukum yang membedakannya dari jenis badan usaha lain. Yang pertama, PT memiliki pemisahan aset antara pemilik atau pemenang saham dengan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, PT wajib memberikan usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 tentang persero terbatas atau UU PT dan harus memenuhi semua syarat yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, PT diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan keuangannya secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, PT dapat memperoleh modal dari investor melalui penjualan saham sehingga memudahkan ekspektasi usaha. Bentuk usaha banyak diminati oleh para investor dan pengusaha di Indonesia karena memberikan perlindungan hukum dan kepastian dalam berbisnis. Perusahaan di bidang pengolahan skincare dengan nama PT Cira juga didirikan dengan memenuhi syarat-syarat pendirian PT yang berlaku. Selanjutnya, perizinan dan pajak. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran usaha. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan perizinan pendirian industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha. Dengan adanya surat izin tempat usaha adalah untuk memastikan bahwa usaha yang beroperasi di suatu lokasi telah memenuhi persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, membuat surat izin usaha perdagangan, merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, membuat surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang kelima, membuat surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keenam, membuat analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang ketujuh, sebuah industri harus memiliki izin operasional ataupun izin usaha industri atau IUI. Yang kedelapan, memiliki surat izin sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya, pajak bagi industri adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak ini dikenakan pada pendapatan, keuntungan, serta berbagai aktivitas dan transaksi usaha dalam industri tersebut. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting, yang nantinya digunakan untuk mendanai pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, setiap usaha yang telah didirikan dan memenuhi kriteria sebagai subjek pajak serta memiliki objek pajak diwajibkan untuk menjadi wajib pajak. Artinya, setiap entitas bisnis, baik perseorangan maupun perusahaan, yang telah beroperasi dan memperoleh pendapatan yang termasuk kategori objek pajak, harus melaporkan serta memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan adalah konsep eco-green. Konsep ini bertujuan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang ramah lingkungan serta menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Parameter lingkungan, manajemen lingkungan mencakup konsep serta parameter ekologi yang meliputi dua aspek utama. Carrying capacity, yaitu batas maksimum peningkatan populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang tersedia, dan assimilative capacity, yaitu kemampuan lingkungan untuk memulihkan kualitas air dan polutan yang masuk. Selanjutnya ada sumber pencemar lingkungan.
di mana limbah yang dapat mencemari lingkungan dari industri lotion ini diantaranya limbah cair yang berasal dari proses produksi, yaitu pada proses pencucian. Selain limbah cair, industri lotion juga menghasilkan limbah padat yang berasal dari proses produksi, yaitu pada proses pengepresan buah dan biji alpukat. Pada bab 7 aspek lingkungan, selanjutnya adalah pengolahan limbah. Limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dilakukan recycle atau daur ulang yang kemudian didapatkan produk samping dari pembuatan lotion, yaitu pupuk organik cair. Adapun proses pengolahan yang dilakukan pada limbah yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan utama pembuatan pupuk organik cair adalah limbah ekstraksi buah dan ekstraksi biji alpukat. 2. Limbah ekstraksi buah dan biji alpukat dicampur secara merata sesuai bahan dasar yang digunakan. Selanjutnya, dilarutkan aktivator disiapkan dengan mencampurkan air sisa pencucian, gula pasir, E4, dan telah didiamkan selama 24 jam. Bahan-bahan yang telah disiapkan selanjutnya dicampur dengan larutan aktivator, lalu aduk hingga merata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian dipindahkan ke dalam komposter. Yang keenam, suhu bahan di dalam komposter tersebut diukur, kemudian komposter ditutup rapat. Selanjutnya difermentasi, proses fermentasi dibiarkan berlangsung selama kurang lebih 7 hari, dan setelah 14 hari atau 2 pekan, hasil produksi pupuk organik cair sudah dapat diambil. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.